Jadi mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan kelas hari ini tepat pada waktunya, jam 10:20. Yang mendengar suara saya putus-putus selain Mbak Ainul Hayat siapa? Apakah suara saya terdengar jelas atau putus-putus? Kayaknya sih sinyal Mbak Ainul Hayat yang kurang baik ya. Soalnya Mbak Ainul Hayatnya yang hilang-hilangan ini. Oke, sepertinya semakin sibuk ini ya. Karena sampai saat ini baru 9 orang yang hadir. Mbak Siti Nurhaini belum hadir ini. Siapa yang belum dapat buku? Dari yang sudah hadir, siapa yang belum dapat buku? Yang belum dapat buku pasti belum mengerjakan PR-nya. Jadi nggak, maksud saya fotokan, saya fotoin supaya bisa didiskusikan bersama. Jadi yang belum dapat buku juga bisa tahu. Ada yang tahu nih teman-teman yang lain pada kemana? Baru 9 orang yang hadir. Sudah hampir 10 menit kita menunggu. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya. Seperti permintaan teman-teman sekalian, kita perbanyak latihan membaca jangka sorong dan mikrometer. Jadi saya sudah siapkan latihan-latihannya. Mudah-mudahan semakin memantapkan pemahaman teman-teman sekalian. Baik, ini latihan yang pertama. Baik, sebelumnya akan saya review dulu dari pertemuan yang kemarin ya. Jadi kemarin kita membahas alat ukur panjang yang bernama jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki dua bagian. Yaitu ada yang disebut dengan rahang tetap ya. Jadi ini disebut dengan rahang tetap. Yang ini disebut dengan rahang tetap ya. Kemudian ada yang disebut dengan rahang gerak. Betul, Mbak Yuni Ani ya. Kenapa rahang ini disebut dengan rahang gerak? Karena rahang ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Jadi dia bisa digeser ke kanan dan ke kiri. Nah, benda yang akan diukur disimpan di tengah. Jadi disimpan dan ditempelkan pada rahang tetap. Kemudian kita geser rahang geraknya
ke arah sebelah kiri sehingga menunjukkan ukuran dari benda tersebut. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bagaimana cara membaca penunjukan ukuran pada jangka sorong. Jadi caranya adalah pertama kita membaca dulu skala yang terdapat pada rahang tetap, ya. Nah, cara pembacaannya bisa dibaca dalam satuan milimeter ataupun sentimeter. Nah, supaya lebih mudah, sekarang kita coba dengan milimeter terlebih dahulu sebagaimana contoh yang ada. Jadi di sini ditunjukkan ada angka 17 mm. Nah, 17 itu dapat dari mana? 17 itu didapatkan dari hasil penghitungan setiap garis, ya. Setiap garis yang saya beri tanda ini hingga sebelum angka 0, ya. Angka 0 yang terdapat pada skala di rahang gerak, ya. Nah, jadi batas hitungnya adalah angka 0, ya. Jadi yang kemarin sudah saya bilang kita harus mohon maaf, kita harus berhenti di angka 0, di angka 0 dari bagian bawah, ya, bagian bawah atau bagian rahang gerak, ya. Nah, ini harus berhenti di sini penghitungannya, penghitungan dari skala rahang tetap atau skala atasnya harus berhenti di angka 0. Nah, jadi harus berhenti di angka 0. Nah, sekarang jadi kita hitung satu persatu, ya. Kita hitung satu persatu. Nah, untuk lebih mudahnya tidak perlu dihitung dari nomor 0, tapi cukup dari nomor 10 saja, ya. 10, kemudian dihitung 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ya. Nah, ini jadi kita mendapatkan angka 17 pada skala utama atau skala yang terdapat di rahang tetap. Kemudian kita menghitung, ya, selamat malam Mbak Ani. Kemudian kita menghitung skala yang terdapat pada rahang gerak, ya. Jadi kita cari mana garis yang berhimpit antara garis skala rahang gerak dengan rahang tetap. Nah, kita lihat yang berhimpit adalah nomor 4, ya. Nah, jadi nomor 4 ini berhimpit dengan garis yang berada di atasnya. Nah, ini berhimpit, ya. Nah, sehingga kita menghitung dimulai dari angka 0 hingga angka yang berhimpit, ya. Di sini ada 4 garis di mana setiap garisnya memiliki nilai 0,1 mm, sehingga kita mendapatkan di sini angka 0,4 mm. Nah, setelah dapat dua angka ini, angka selanjutnya cukup mudah, yaitu menambahkan kedua angka tersebut, ya. 17,0 mm ditambah dengan 0,4 mm sehingga didapatkan hasil pengukuran sepanjang 17,4 mm, ya. Atau bisa juga dinyatakan dalam sentimeter, ya tinggal dibagi 10 aja, yaitu 1,74 cm, ya. Begitu review pertemuan yang kemarin. Nah, sekarang kita mulai berlatih, ya. Ini latihan yang sudah kemarin. Nah, ini latihan yang PR. Baik, siapa yang sudah menemukan jawaban dari PR yang saya berikan kemarin? Nah, jawabannya kenapa B?
karena menggunakan sentimeter. Oke, jadi rahang tetapnya berapa? Rahang tetapnya betul 4,3 ya, 4,3 mm. Kemudian garis yang berhimpitnya garis berapa? Garis keempat ya, jadi 0,4. Jadi ditambah 0,4 mm sehingga hasilnya sebentar, oh salah, yang ini sentimeter, yang ini sentimeter juga ya, satuannya kita sentimeter ya, sehingga hasilnya sama dengan 4,34 cm ya. Mbak Yuni salah ketik ya, kayaknya menjumlahkannya betul, cuman hasilnya salah. Oke, baik. Ada yang belum paham, Mbak Siti Nur Aini belum hadir ini ya, yang nggak punya buku. Oke, kita lanjutkan kalau begitu ya. Latihan berikutnya. Nah, ini ada sebuah silinder. Sebuah silinder diukur dengan sebuah jangka sorong ya. Nah, yang berhimpitnya sudah ditunjukkan. Nah, kira-kira ini ukurannya berapa? Berapakah diameter dari silinder warna hitam yang sedang diukur oleh jangka sorong? Ada yang tahu? Oke, matanya kurang jelas hitung garisnya. Baik, kita lihat dulu skala atas atau skala pada rahang tetapnya. Skala pada rahang tetapnya di sini ya, kita bisa lihat di sini. Ini jawabannya salah semua, ini bukan 1,9 cm. Nah, Mbak Via ini benar. Jadi skala atasnya ini angka nolnya nih, yang saya kasih tanda garis merah ini angka 0 ya. Nah, ini angka nolnya. Mbak Lina Sari kemarin nggak masuk, nggak, kurang paham. Oke, nanti dulu. Ya, betul. Jadi 2 lebih. Nah, sekarang permasalahannya Mbak Cera Monika udah jawab 2,5, tinggal satuannya apa nih? 2,5 apa? Nah, 2,6 cm. Salah apa betul? Ada yang jawab 2,5 mm.
Baik, supaya tidak mengganggu, yang ini saya hapus dulu ya. Nah, jadi begini ya, kembali. Yang pertama kita hitung dulu skala di atasnya ya. Skala di atasnya ini menunjukkan angka 2 ya, karena berhenti pada hitungan 0 ya, 2. Nah, permasalahannya 2-nya 2 apa? Ini bisa 2 cm atau 20 mm ya. Jadi bisa dua-duanya, baik bisa menggunakan cm ataupun milimeter. Nah, cuman nah ini saya tulis ya, ini rahang gerak ya. Rahang gerak. Nah, cuman permasalahannya teman-teman semua ini melakukan kesalahan pada pembacaan rahang ini rahang tetap. Ya, makasih Mbak Cela, rahang tetap ya. Nah, cuman ini teman-teman banyak melakukan kesalahan pada pembacaan rahang geraknya ya. Jadi rahang gerak ini satuannya kalau milimeter itu 0,1 mm per garisnya. Ya, silakan. Selamat malam Mbak Mei Kwa. Rahang tetap rahang gerak ini skalanya per garisnya itu 0,1 mm ya. Jadi saya tambahkan keterangan dulu di sini. Skalanya itu, skala per garisnya 0,1 mm atau sama dengan 0,01 cm ya. cm ya. Nah, sekarang supaya enggak berlibat dengan satuan ya. Mari kita coba berhitung dengan milimeter saja. Jadi dengan milimeter ini kenapa? Tujuannya supaya mudah pendefinisian garisnya ya. Nanti setelah ketemu hasil akhirnya mau dikonversi ke milimeter ataupun sentimeter silahkan ya. Itu lebih mudah. Jadi mari kita gunakan satuan milimeter saja ya. Nah, baik. Jadi sekarang rahang tetapnya sudah diketahui 20 mm. Nah, sekarang tinggal rahang gerak. Ya. Rahang gerak. Nah, rahang geraknya berapa nih? Yang berhimpitnya ada di garis keberapa? Nah, Mbak Angelina yang benar ya. Mbak Yuni bukan. Yang berhimpitnya ditunjukkan pada garis ke-6 sehabis garis ke-5 ya. Nah, ini yang berhimpitnya nih. Saya pertegas lagi dengan garis warna merah. Mohon maaf sekali lagi saya menggunakan warna merah biar jelas. Ya, betul, 6 ya. Nah, 6 ini kembali kita lihat lagi satuannya di sini ya. Skalanya 0,1 mm ya. Jadi 0,1 mm nya dikalikan 6 sehingga hasilnya adalah 0,6 mm ya. 0,6 mm.
Nah, jadi di sini 20,0 ya. Sehingga hasil akhirnya bisa kita dapatkan yaitu 20,0 ditambah 0,6 ya dalam satuan milimeter ya. Nah, berapa hasilnya jadinya? ...20 mm ditambah 0,6 hasilnya berapa? Mbak Yuni ingat lagi ya cara penjumlahannya yang kemarin saya ajarkan. Jadi kalau misalkan bingung, nah itu Mbak Angelina Supardi betul ya. Jadi kalau misalkan bingung, kita bisa menjumlahkannya dengan cara menyusun ke bawah ya. Nah, kuncinya ada terletak pada peletakan titik koma. Maaf, peletakan komanya ya. Jadi komanya harus diletakkan sejajar. Nah, seperti ini ya. Sejajar. Nah, sejajar baru kita jumlahkan. Nah, baru kita jumlahkan ke bawah sehingga didapatkan hasilnya tadi 20,6 ya. Jadi di sini hasilnya 20,6 mm ya. Nah, baru sekarang kalau misalkan nanti menemukan soal pilihan ganda seperti tugas yang saya berikan, kalau misalkan jawabannya semuanya sentimeter, baru kita bisa konversi. Akan lebih mudah kalau kita mengkonversikannya di akhir ya. Jadi sekarang kalau mau dikonversikan ke sentimeter, ya kan kita sudah belajar bagaimana cara mengkonversikan ke sentimeter ya. Nah, jadi tinggal dibagi berapa? Kalau mau jadi sentimeter ini dibagi 10, betul sekali ya. Dibagi 10 sehingga hasilnya 2,06 cm gitu, Mbak. Tadi yang belum hadir siapa ya? Yang baru hadir sekarang katanya Mbak Meihwa, terus Mbak Lina Sari Octavian yang kemarin nggak masuk ya. Ini Mbak Meihwa, nanti boleh lihat di Facebook ya Mbak ya. Ada video-video yang sudah saya upload sejak pertemuan pertama. Nah, silahkan dipelajari. Silahkan dipelajari dulu, ditonton. Ya, nggak apa-apa, pelan-pelan saja ya. Nah, sekarang siapa yang masih bingung kenapa ini dapat 2,06 atau 20,6 mm? Oke, untuk mengetes apakah sudah jelas atau belumnya, mari kita coba latihan kedua ya. Kita coba ini latihan kedua, latihan berikutnya. Nah,
Ini hasil pengukuran jangka sorong lagi ya. Coba dihitung dalam satuan milimeter. Satuan milimeter. Garis berhimpitnya sudah ditandai dengan warna merah ya. Garis berhimpitnya sudah ditandai dengan warna merah. Alhamdulillah ini jelas. Kalau jelas bisa dong langsung betul. Coba berapa ukurannya, berapa hasil pengukurannya. Bali Nasari belum jelas. Oke, nyimak dulu ya Mbak ya. Nanti Mbak download video saya yang pertemuan hari kemarin, kemudian didengerin ya, didengarkan, kemudian disimak. Nanti kalau kurang jelas, masih belum jelas, hari Selasa, maaf, hari apa ya, hari Rabu coba saya tes, saya tanya. Kalau belum jelas saya jelaskan di situ ya. Untuk jangka sorong nanti baik. Jadi skala utamanya berapa? 4,7. Rahang tetapnya ada yang jawab 4,7, 4,11. Kemudian tadi Mbak Angelina Supardi 4,5 skala utamanya ya. Berubah lagi Mbak Angelina jadi 4,6. Mbak Yuni kelewatan 4,9. Terlalu banyak itu 4,9 Mbak Yuni. Jadi ini angka nolnya ada di sini nih. Angka nolnya ada di sini. Yang ini empat koma lima ya, 4,5. Di sini 4,5. Kemudian di sini empat koma enam. Nah, yang ini berapa? Jadinya 4,7 ya. Jadi yang betul berapa? Skala rahang tetapnya. Yang mana nih yang benar nih? 4,5, 4,6 apa 4,7? Nah,
Oke, 4,7 nya 4,7 apa? Milimeter apa sentimeter? Mbak Cera Monica betul tuh, 4,7 cm atau 47 mm. Betul sekali. Ya, jadi 4,7 cm atau 47 mm. Sini 4,7 mm. Maaf. cm atau sama dengan 47 mm. Ini skala utama pada rahang tetap ya. Bacalah Monica betul, jadi jawabannya 4,74 atau 47,4 mm. Nah, skala Noniusnya berapa jadinya? Skala Nonius atau skala rahang gerak. nya 0,4 cm atau 0,4 mm. Jadi sekali lagi jangan salah ya, 0,4 mm ya, atau kalau di sentimeternya adalah 0,04. Nah gitu ya, sehingga jawaban akhirnya adalah oke, ini masih banyak teman-teman yang ketuker ya antara sentimeter dan milimeter. Oke, kita ulang lagi dari slide sebelumnya ya. Nah, ini slide-nya saya jelaskan lagi ya. Jadi sudah saya tuliskan di sini skalanya ya, untuk skala rahang tetap ya. Jadi skalanya setiap garisnya ada 0,1 mm atau 0,01 cm ya. Nah, kemudian untuk rahang gerak, maaf, ini untuk rahang gerak. Nah, sekarang untuk rahang tetap ya. Ya, Bapak Inem, selamat malam. Silahkan menyimak dulu ya, Bapak Inem. Nah, ini untuk rahang geraknya ya. Skalanya setiap garis itu, skala setiap garis itu nilainya adalah 0,1 cm atau sama dengan 1 mm ya. Nah, sekali lagi supaya teman-teman nggak ketukar, tertukar, jadi apa namanya, kita coba satu saja ukuran ya. Kita coba satu ukuran saja, yaitu menggunakan ukuran yang milimeter ya, supaya nggak bingung ya. Kenapa saya pilihnya milimeter ya? Jadi supaya bisa kita hitung di sini
kalau satu itu ada 10 garis, 1 2 3 4 5 6 7 10 gitu. Jadi nggak usah ada koma-komaan ya pada skala rahang tetapnya ya, tidak perlu ada koma-komaan. Pengalinya mudah, 1 mm ada 10 garis dikali 1 ya hasilnya jadi 10 mm. Nah, untuk skala nonius atau skala rahang gerak kita gunakan yang ini, yang 0,1 mm ya. Jadi ingat, satuannya kita gunakan untuk belajar ini milimeter ya, milimeter ya. Nah, lalu bagaimana nanti kalau misalkan jawabannya kok di pilihan ganda adanya sentimeter? Gak apa-apa ya. Jadi begitu dapat milimeter dikonversi ke sentimeter, tinggal dibagi 10 saja gitu. Jadi nggak akan ketukar-tukar ya. Jadi angka pada skala rahang tetap itu pasti puluhan nilainya ya, puluhan. 10, 11, 12, 20, 21, 22, atau kalau sebelum 10 ya berarti cuma 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 gitu. Ya. Baik, sekarang kita coba lagi slide yang tadi ya. Slide yang tadi ini saya hapus dulu. Nah, ini saya hapus. Baik, kita mulai lagi dari awal ya. Kita ukur dalam satuan milimeter semuanya ya. Iya betul ya. Kita ukur dalam satuan milimeter dulu semuanya. Nah, sekarang rahang gerak dulu. Rahang gerak ya. Rahang tetap. Rahang tetap dulu, berapa ukurannya dalam satuan milimeter? Nah, berapa ukurannya? Oke, Mbak Jala udah jawab 47 mm. Yang lain bagaimana? Oke. Baik, saya kira ini rahang tetapnya udah ketemu semua, 47 mm ya. Nah, sekarang rahang geraknya berapa? Ya, 0,4 mm ya. Sehingga jawaban akhirnya berapa? Panjang benda yang diukurnya waduh, itu Mbak Lin Azhara tadi jawabannya benar 0,4 kok jadi ada 0, jadi 47,5 nih. Mbak Maifuza terkecoh lagi dengan penjumlahannya. Mbak Maifuza, cara menjumlahkannya. Oke, Mbak Maifuza tolong diperhatikan ini ya. Saya jelaskan lagi. Jadi di sini cara menjumlahkannya ya, 47,0. Kemudian yang berikutnya ada angka. Maham Mbak Nisa, bagus, nggak apa-apa, yang penting nonton Facebook nonton YouTube ya, supaya nggak ketinggalan pelajarannya. Baik, yang berikutnya ada 0,4 ya. Jadi kuncinya adalah meletakkan koma sejajar. Mbak Maifuza, meletakkan koma sejajar ya.
Nah, kalau meletakkan komanya sudah sejajar, dijumlahkan setiap bilangannya. Jadi sekarang pertama kita jumlahkan 0 ditambah 4 berapa? 4. Oke, kita taruh 4 di bawah sini. Kemudian 7 ditambah 0, hasilnya 7 ya. 7 ada komanya. Nah, komanya. Kemudian terakhir 4-nya ya. Nah, jadi hasil akhirnya ketemu di sini 47,4. Nah, pesan saya nanti ketika ujian supaya menghindari kesalahan dalam penjumlahan seperti ini, siapkan dulu coret-coretan ya. Jadi untuk penjumlahan seperti ini siapkan dulu coret-coretan. Nah, dijumlahkan dengan cara seperti ini ya. Jadi disusun atas ke bawah ya. Jangan terburu-buru. Nah, sehingga hasilnya 47,4. Hasil akhirnya 47,4 ya. Jadi 47 mm ditambah 0,4 mm, hasilnya 47,4 mm ya. Nah, di pilihan ganda ternyata jawabannya semuanya sentimeter. Sebentar Mbak Yuni ya, saya jelasin habis ini. Ternyata di pilihan ganda jawabannya semuanya sentimeter ya. Sekarang tinggal waktunya dikonversi kepada sentimeter ya. Milimeter, sehingga hasilnya sama 4,74 cm. Betul Mbak Lin Azahra. Nah, ini supaya menghindari ketukar satuan gitu. Jadi pertama kita hitung dulu dalam satuan milimeter. Nah, setelah itu hasil akhirnya saja yang dikonversi ke sentimeter gitu. Oke, Mbak Yuni bertanya, gimana cara menghitung rahang tetap? Kok bisa 0,4 mm? Nah, ya. Jadi yang 0,4 itu betul kata Mbak Cela. Jadi yang 0,4 itu bukan rahang tetap ya, tapi rahang gerak. Nah, sekarang pertanyaan saya, Mbak Yuni tahu nggak rahang geraknya kenapa kok nilainya 0,4? Ngerti nggak kenapa bisa dapat 0,4 pada rahang gerak? Nah, oke ya. Sekarang saya jelaskan. Nah, Mbak Siti Nur Aini baru datang. Mbak Siti nanti Mbak Siti kan belum punya buku ya. Jadi Mbak Siti nanti abis ini lihat apa video di YouTube ya, supaya jelas. Tadi kita sudah membahas PR-nya ya. Oke, sekarang saya jelaskan dulu untuk Mbak Yuni ya. Nah, ini teman-temannya sudah mencoba untuk membantu menjelaskan. Jawabannya betul-betul semua ya. Jadi pertama yang kita cari adalah garis mana yang berhimpit ya. Kalau di rahang tetap kita lihat posisi 0 ada di mana, jangan lewati garis 0 yang kemarin saya sebut haram ya. Nah, sekarang yang kalau di rahang gerak cari yang berhimpit. Nah, berhimpitnya di angka 4 ya. Kemudian dikalikan 0,1 mm ya. 0,1 mm sesuai yang tadi ketelitiannya. 0,1 dikali 4 berapa?
0,4 ya. Gimana Mbak Yuni? Nah, oke. Sekarang kita uji lagi. Nah, kita uji lagi. Saya nanya ke Mbak Yuni Ani ya. Mbak Yuni Ani, ini sekarang saya tandain, kita sepakati aja. Garis yang berhimpitnya ada di sini. Nah, ini yang saya tandai merah, ini garis berhimpitnya. Berarti skala rahang geraknya berapa? Skala rahang geraknya berapa? Nah, oke. Udah bisa. Nah, sekarang buat semuanya. Berapakah hasil pengukuran berikut ini? Berapakah hasil pengukuran berikut ini? Di sini sudah ketahuan tadi hasil pengukuran rahang geraknya ya. 0,3 dalam satuan milimeter. Nah, rahang tetapnya sekarang berapa dalam satuan milimeter? Saya tanyanya dalam satuan milimeter. Rahang tetapnya berapa? Ada yang jawab 5 mm Mbak Siti Nur Aini. Mbak Via kok jawab 1,6, satuannya yang milimeter aja nih Mbak. Alhamdulillah Mbak Siti Nur Aini bisa mengerti. Padahal baru datang, mantap sekali Mbak. Oke, jadi loh, kok Mbak Disa bagus jawabannya 16 mm Mbak Disa. Ini garis nolnya ada di sini nih. Set. Nah, jadi penghitungannya sampai sini aja nih. Dihitung sampai sini. Nah, jadi jawabannya 15 mm untuk rahang tetap ya. Untuk rahang tetapnya 15 mm, sehingga panjang benda yang diukurnya berapa? Nah, Mbak Yuni lebih mantap kalau jawabnya kayak gitu, biar nggak salah ya. Jadi biar jawabannya nggak jadi 18 mm, ditulis seperti itu. Jadi jawabannya adalah berapa? 15 mm ditambah 0,3 mm.
Oke, gimana sekarang? Apakah sudah paham atau masih ada yang bingung? Basyir Nur ini paham, alhamdulillah. Siapa lagi tadi ya? Oke, jadi semuanya udah paham ini. Kalau sudah paham akan saya lanjutkan kepada alat ukur berikutnya. Oke, baik, kalau begitu saya lanjutkan. Oh, masih ada satu latihan lagi nih rupanya. Oke, ini cepat aja. Saya tandain lagi. Nah, ini garis yang berhimpitnya. Berapa hasil pengukurannya? Mudah-mudahan langsung betul semua jawabnya. Wah, Basyir Nur ini mantap. Berapa hasil pengukuran totalnya Mbak Lin Azahra? Bacera Monica, tumben nih salah nih Mbak. Loh, Mbak Angelina nggak lihat gambarnya? Teman-teman yang lain udah bisa nih, udah bisa jawab. Yang gak lihat gambarnya siapa? Bali Nasari, ini aja ya, ikut dulu aja ya. Oke, jadi jawabannya sekarang kita lihat dulu. Cuman ada tulisannya aja. Oke, kalau gitu kita lewat dulu aja ya. Karena ada gangguan, kita lewat aja, kita langsung masuk ke mikrometer ya. Oke. Jadi alat berikutnya yang akan kita pelajari adalah alat ukur panjang bernama mikrometer ya. Jadi mikrometer juga sama, memiliki skala utama dan skala nonius. Sebentar, ini kok aneh. Masih loading rupanya dari tadi nih. Mohon maaf sebentar ya.
Oke, saya upload lagi file baru ini. Oke, nah ini adalah gambar dari mikrometer, kelihatan ya. Apakah bisa terlihat gambarnya? Oke, jadi ini yang disebut dengan mikrometer. Siapa yang sudah pernah menggunakan alat ini? Oke, kalau belum pernah nggak apa-apa ya. Jadi kita lihat. Nah, sekarang jadi kalau kemarin kalau tadi di jangka sorong skala yang dihitungnya ada dua ya. Skala pada rahang gerak satu buah dan skala pada rahang tetap satu buah. Nah, di sini di mikrometer ada 3 skala yang dihitung, yaitu masing-masing 2 skala pada skala rahang tetap dan 1 skala pada skala rahang gerak atau skala nonius ya. Jadi saya beri contoh dulu pembacaan skalanya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang pertama dilihat adalah angkanya dulu ya. Angka besarnya dulu yang terdapat pada rahang tetap ya. Di sini ada angka 5. Nah, kemudian setelah angka 5 ada garis tengah atau disebutnya skala tengahan ya. Kalau misalkan ada garis tengah seperti ini, berarti setelah 5 mm akan ditambahkan 0,5 mm ya. Kalau misalkan garis tengahan ini tidak terlihat, berarti di sini diisi angka 0 ya. Jadi kalau misalkan garis tengahnya tidak terlihat, diisi angka 0. Jadi 0 mm ya. Jadi 5 ditambah 0 mm kalau misalkan tengahnya enggak terlihat ya. Nah, sekarang kemudian yang terakhir ditambah dengan skala pada rahang gerak atau skala nonius ya. Skala noniusnya sama dihitung. Oh maaf. Jadi di sini skala satuannya adalah 0,01 mm per garisnya. Kalau tadi di rahang di jangka sorong 0,1, sekarang di sini 0,1 mm ya. Skalanya 0,01 mm. Nah, dicarinya sama, garisnya garis yang berhimpit. Nah, ini garis berhimpitnya saya kasih tanda merah. Nah, ini garis tanda merah, ini garis berhimpit.
sehingga dapat angka setelah 25 angka 26 0,26 mm ya. Nah, mungkin sekarang pada bingung nih, waduh susah nih cara bacanya. Nah, pasti dong susah, tapi gak apa-apa, kita akan berlatih untuk membacanya supaya bisa ya. Oke, sekarang kasus pertama, kasus yang skala tengahnya terlihat ya, 0,5. Kita balik lagi slide yang sebelumnya. Nah, ini dia ya. Jadi ada, sekali lagi ada 3 unsur yang akan kita hitung. Yang pertama, skala pada rahang tetap dulu, skala utamanya. Di sini terlihat ada angka 4 ya, kita tulis 4. Jangan lupa satuannya ini 4-nya 4 mm ya, sorry 40 mm ya. Oh sorry, bukan 4 satuannya 4 mm ya. Nah, 4 mm kemudian ditambah, nah ini angka 5 garis skala tengahnya terlihat di sini ya. Nah, ini skala tengahnya, skala tengah yang saya tanda merah, skala tengah ya. Skala tengahnya bisa terlihat, sehingga di sini perlu ditambahkan 0,5 mm. Nah, kemudian ditambah lagi dengan kita cari garis yang berhimpit pada skala nonius atau skala rahang gerak. Nah, garis berhimpitnya yang ini. Nah, ini garis berhimpitnya ya. Garis berhimpit. Garis berhimpitnya ada pada 2 garis setelah angka 10 ya. Jadi yang ini 10, ini 10, kemudian ini 11, yang ini 11, sehingga garis berhimpitnya adalah 12. Nah, tadi skalanya berapa yang 0, yang rahang gerak? Skalanya adalah 0,01. Sehingga angka 12 ini kita kalikan 0,01. Nah, Mbak Siti Nur ini benar. Jadi hasilnya 4 ini 0,12 mm. Maka hasil penjumlahannya adalah 4,62 mm. Bisa dipahami cara menghitungnya? Jadi ada 3 unsur yang kita hitung ya. Ada 3 unsur yang kita hitung di sini. Yang pertama ini skala utama, kemudian skala tengah, setelah itu skala nonius atau skala yang terletak pada rahang gerak. Enggak juga Mbak Yuni, cuma ditambah 1 doang nih, ditambah yang ini aja. Nah, tambah ini aja udah. Oke, baik, sekarang kita contoh lagi ya. Kita hitung satu-satu ya, kita hitung satu-satu. Nah, sekarang kita hitung skala utamanya dulu berapa. Skala utamanya sama dengan berapa titik-titik milimeter. Nah, berapa milimeter skala utamanya?
skala utamanya dulu. Nah, skala utamanya, jadi kita lihat di sini ya. Ini ada angka 0. Kemudian yang ini berapa? Yang ini 1 dong. Habis 0 pasti 1 ya. Kemudian ini berapa? 2. Betul Mbak Siti, terkunci ketika berhenti ya. Ini 2. Kemudian sehabis 2, 3. Terakhir 4 dong. Nah, jadi skala utamanya jawabannya adalah 4 mm ya. 4 mm. Wah, kita lihat nih jawabannya Mbak Siti Nur ini bener nggak? Nah, sekarang skala tengahnya. Skala tengah Nah, skala tengahnya kelihatan ini 0,5 nya ya. Jadi tambah 0,5 mm. Terakhir skala nonius atau ya skala nonius, kita sebut skala nonius, sama dengan dia satu garis sebelum angka 30. Nah, ini garis berhimpitnya saya kasih tanda merah. Saya kasih tanda merah sehingga jawabannya, maaf, skala noniusnya adalah 0,29 mm ya. 0,29 manisan bagus karena skala nonius ini memiliki ketelitian 0,01 per garisnya. Gimana Mbak Cela Monika? Apa kata Pak Bambang? Jadi nggak ada pelajaran IPS nih.
Oh gitu. Ya wes, kita lanjut aja dulu kalau begitu. Sebentar, saya extend dulu. Ini Baca Monica, informasinya dari Pak Bambang via apa nih? Via SMS atau via apa nih? Oh gitu. Baik, kalau gitu ini aja. Baca Monica, inboxnya itu di handphone ya. Nah, di handphone tolong di screenshot ya. Bisa kan di screenshot? Bisa kan ya? Oke, ini saya lanjutkan. Jadi jawabannya betul ya. Jawabannya betul. Hasil akhirnya adalah 4 mm ditambah 0,5 mm ditambah lagi 0,29 sehingga hasilnya 4,79 mm. Apakah semuanya bisa mendengar suara saya? Oke, baik. Nah, sekarang apakah bisa dipahami? Balina Sari Oktaviani, kalau nggak ngerti jangka sorong, yang penting sekarang bisa ngerti mikrometer dulu. Jadi nanti tinggal belajar jangka sorongnya ya. Nah, nilai tengah itu tinggal dilihat aja. Kalau kelihatan garis tengah di sini ya. Oke, Mbak Siti Khoiriah sebentar ya. Kalau misalkan kelihatan garis tengah di sini, berarti muncul angka 0,5. Kalau misalkan nggak kelihatan, ya berarti nggak ada 0,5-nya, 0 aja gitu. Jadi artinya di sini kalau misalkan sudah lewat garis tengah, ini nilainya sudah melebihi nilai 0,5 gitu. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Sorry, tadi internet saya terputus. Sekarang udah bisa dengar gak? Oh gitu. Oke, kita ulangi lagi ya.
Oke. Skala utamanya masih bingung. Oke, kita coba lagi sekali lagi ini ya. Sekarang kita hitung lagi skala utamanya ya. Jadi skala utamanya di sini terlihat jelas ada 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5 ya. Nah, ini berarti skala utamanya ada nilai 5 mm. Nah, kemudian skala tengah terlihat di sini ada garis tengah ya. Jadi kalau ada garis tengah berarti skala tengahnya kita kasih nilai 0,5 mm ya. Nah, ini contoh yang tidak terlihat garis tengahnya ya. Ini contoh yang tidak terlihat garis tengahnya. Jadi di sini ada 5, 6, 7, 8. Nah, garis tengahnya nggak ada, berarti skala tengahnya 0 ya. Nah, kalau sekarang di sini garis tengahnya ada, berarti skala tengahnya 0,5 mm ya. Tadi yang nanya Mbak Lin Azhara, udah jelas belum cara ngitung skala utamanya? Betul, Mbak Fia, betul. Jadi 0,5 itu nilai dari skala tengah, bukan skala utama. Ya. Oke. Nah, kalau ketutup, oke, sekarang kita coba yang ketutup dulu deh kalau gitu. Nah, ini skala utamanya berapa dulu? Mantap. Skala utamanya 8 ya. Mantap. Nah, sekarang skala tengahnya terlihat gak ada garis? Bang Fia kok jadi 7,5? Skala tengahnya terlihat ada garis nggak? Enggak kan ya? Nah, betul. Jadi skala tengahnya diisi 0 mm karena nggak ada garis. Nah, sekarang skala nonius terakhir. Kita cari mana yang berhimpit. Nah, seperti biasa yang berhimpitnya saya garisi merah. Jadi skala noniusnya berapa nih? Betul, nilainya 17, cuma dikalikan skalanya 0,01. Jadi 0,01 dikali 17 berapa? Jadi ada 17 garis ya. Ada 17 garis, karena dikalikan 0,01 maka hasilnya sama dengan 0,17 ya. Tentu satuannya adalah milimeter. Nah, sekarang tinggal dijumlahkan deh. 8,0 ya. Seperti yang tadi saya katakan, supaya tidak terjadi kesalahan, kita jumlahkan ke bawah saja gitu ya.
nolnya titik komanya harus sejajar, komanya harus sejajar. Oh, 0,01 nya dapat dari mana? Nah, ini tadi nih yang penjelasan saya tadi. Jadi skalanya ini. Nah, ini skalanya nih dapat dari sini. Jadi skalanya 0,01 mm gitu. Ketelitiannya 0,01 mm. Kelewat. Mbak Siti Nur ini benar sekali. Jadi pakai mikrometer itu lebih akurat ya, sampai ketelitiannya bisa 2 angka di belakang koma. Nah, kita lanjut lagi penjumlahannya ya. Jadi 0,17. Nah, ditaruh di sejajar, dijumlahkan, hasilnya adalah 8,17 mm. Tidak harus Mbak Nisa bagus. Ini saya melakukan perkalian ini karena tadi sebagian besar teman-teman ada yang menjawab 17 saja gitu. Termasuk Mbak Nisa bagus sendiri kan jawabnya untuk skala nonius cuma 17 aja. Nah, 17 itu adalah jumlah garisnya 17. Sedangkan nilai skala noniusnya itu harus jumlah garis dikalikan 0,01, sehingga nilai dari skala noniusnya itu adalah 0,17 yang ini ya. Jadi sebetulnya ini cukup ditulis kayak gini aja kalau misalkan ini sudah lancar gitu. Ya. Jadi asal yang penting ingat aja bahwa skala nonius itu harus selalu 0,17. Harus selalu 0, karena dikalikan 0,01. Tapi kalau misalkan nanti pas ujian ditulisnya begini, terus dijumlahnya jadi begini, nah dijumlahnya jadi begini, jadi salah dong ya. Nah, apakah bisa dipahami? Nah, itu dia. Siapa yang masih bingung? Diawali 0, ya betul, diawali 0, karena sekali lagi ketelitian setiap garisnya bernilai 0,01 ya. Bukan 17 kali 0,1 Mbak Yuni Ani, tapi 17 dikali 0,01, salah ketik kali ya. Oke, kalau gitu kita balik ke yang tadi. Nah, ini ya,
skala utamanya 5, skala tengahnya 0,5. Kenapa? Karena 0 kan ya, garis tengahnya. Nah sekarang pertanyaan saya, coba berapakah skala noniusnya? Coba skala noniusnya berapa? Mbak Lin Azhara sama ini udah ngejawab nih. Mbak Nisa Bagus, coba berapa Mbak Nisa Bagus? Teman-temannya udah jawab. Oke, Mbak Nisa Bagus juga udah bisa. Mbak Angelina udah bisa. Jadi 0,26 mm ya. Nah sekarang tinggal dijumlahin deh, berapa coba hasil akhirnya. Mbak Angelina Supardi kayaknya salah ketik nih. Nah mantap. Oke, nah sekarang lagi nih, latihan lagi, 1 kali lagi. Mantap. Oh ya, coba saya tambahin dulu. 1 kali lagi latihan. 1 kali lagi latihan. Ini coba berapa hasil pengukurannya. Wah, Mbak Siti Nur Aini langsung jawab. Yang lain gimana? Yang lain, kata Mbak Siti Nur Aini, ini 55,95. Yang lain setuju apa setuju? Setuju. Nah, berarti sudah paham semua nih. Ada yang masih bingung nggak latihan mikrometernya? Nanti ketika ujian saya kasih 2 soal jangka sorong, kasih 2 soal mikrometer. Wah, Mbak Mekwa belum paham. Belum ngertinya di mana Mbak Mekwa. Ini mikrometer ini materi baru soalnya. Mbak Lin Azhara kayaknya salah ketik deh. Yang tengahnya bukan 0,6 ya Mbak Lin. Nah betul tuh Mbak Via, 0,5. Mbak Mei ngerti jadinya Mbak Mei.
Alhamdulillah. Oke, gimana yang lain? Nah, jadi di sini ya, nilai skala utamanya adalah jelas sekali 55 mm. Kemudian skala tengahnya, karena garis tengahnya nongol, berarti kita tambahkan 0,5 mm. Kemudian terakhir skala nonius sama dengan 0,45 mm. Nah, pesan saya nanti ketika di ujian, supaya nggak salah, dihitungnya susun ke bawah ya. Jadi 55,0, kemudian 0,5, 0,45, nah kayak gini ya, kurang lebih mirip ya. Soal ujiannya belum saya buat, nanti saya masih berpikir. Tapi yang jelas nanti ada dua soal ujian tentang jangka sorong dan dua soal ujian tentang mikrometer, cara baca mikrometer dan cara baca jangka sorong. Totalnya saya belum tahu, Mbak Angelina. Yang pasti untuk dikerjakan dalam waktu cukup 80 menit saja. Ya, kalau diestimasikan satu soal 2 menit, ya nggak akan lebih dari 40 soal lah. 40 soal juga kebanyakan. Ya, cara bacanya gini. Jadi soal ujiannya saya kasih gambar mikrometer, terus saya tanya berapa hasil pengukurannya, seperti latihan yang ini gitu. Nanti jawabannya soalnya mungkin bentuknya pilihan ganda atau cuman diisi aja gitu ya. Soalnya sama dengan soal yang ada di buku, caranya sama dengan cara yang ada di buku gitu. Jadi ada dua latihan kayak gini ya. Dua soal mikrometer dan dua soal jangka sorong. Gimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Wah, enggak jam 10. Ujiannya jam 10. Kenapa ujiannya jam 10 pada nggak bisa jam 9? Ya kalau gitu gini aja, kita buat kesepakatan ya. Mau ujiannya jam berapa? Oh gitu. Jam 9 takut masih repot. Oh gitu. Ya boleh kalau gitu jam 10. Jam 10 nanti ngantuk nggak? Saya gimana baiknya deh. Oke, kalau gitu jam 10 ya. Nanti saya tukeran. Iya Mbak, nilai ceker ayam itu berapa aku juga nggak tahu. Waktunya ya sekitar 1 jam 2 menit lah.
Nah ini Mbak Lina Sari agak keberatan nih. Kalau hari Minggu pagi gitu atau Sabtu pagi pada sibuk nggak? Oh, kalau Sabtu Minggu pagi malah sibuk ya. Ya wis. Kalau gitu hari Jumat ya. Soalnya hari Rabu Kamisnya masih ada materi. Jadi hari Jumat tanggal 27 Februari. Nanti mungkin kalau mintanya jam 10 kalau mintanya jam 10 saya mau tukeran sama mata pelajaran IPS gitu. Jadi biar IPS dulu yang ngajar, setelah itu IPA. Enggak, jadi saya tukeran jam. IPS dulu yang ngajar, setelah itu ujian IPA. Kalau misalkan nanti yang berhalangan, nanti saya kasih waktu ujian susulan. Oke, gini aja. Nanti hari Rabu kita diskusikan lagi cara ujiannya ya. Nanti hari Rabu kita bicarakan lagi. Mbak Lin Azhara kalau pulang kampung asal bisa akses internet, kirim email nggak apa-apa ya. Ini jadi hari Rabu kita diskusikan lagi. Sekarang udah hampir jam 11 malam. Kita sudahkan dulu pertemuan kita hari ini. Mbak-mbaknya juga mungkin udah capek ya. Jadi kita istirahat dulu. Sampai jumpa hari Rabu. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat istirahat. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.